Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadi Rizal Maulana Hadi. Ya, kali ini kita berjumpa di channel saya bersama dengan saya sendiri yang mana akan menjelaskan mengenai sejarah adanya madhab-madhab dalam tafsir. Karena perlu kita ketahui bahwa saya madhab-madhab dalam tafsir itu banyak sekali yang ada di banyak sekali macamnya yang ada di dunia ini. Ah, karena mungkin Rasulullah SAW sendiri sudah pernah menyatakan bahwasanya umat Islam ini akan bergolong menjadi banyak sekali golongan. Bahkan di dalam satu golongan sendiri itu terdapat beberapa cabang keilmuan, sehingga dalam hal ini mungkin akan mempengaruhi dari perbedaan ataupun pola-pola dalam mengupas tafsir, sehingga muncullah yang namanya madhhabut tafsir. Nah, mungkin menurut Mas Rida, awal mulanya madhhabut tafsir itu seperti apa sih? Rasanya memang pada awalnya semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sendiri, wafat. Setelah itu di masa Khulafaur Rasyidin, setelah itu dilanjutkan masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, itu memang sudah ada perbedaan. Tapi kan memang pada kali itu umat itu terpadu dan terfokus kepada Nabi Muhammad. Kalau memang ketika ada kesalahan, ada kebingungan di dalam masyarakat, bisa bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu. Gitu. Nah, dalam hal ini, setelah Rasyidin itu settle ya, karena di akhir-akhir kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib, itu kan ada perseteruan tuh antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kan seperti itu. Nah, dalam perseteruan itu dan di puncaknya itu ada peristiwa Tahkim, itu umat Islam kan terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang memang pro dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada yang memang pro dengan Ali bin Abi Thalib, ada lagi yang memang mereka ini tidak pro dengan kedua pihak itu. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada lagi Syiah dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tentunya mereka dengan paham-paham tersebut itu membuat standarisasi teologi mereka sendiri-sendiri. Ini dalam Syiah sendiri itu saking memuliakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu bahkan mereka memutuskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib loh, hingga ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, hingga sekarang itu terdapat di Syiah itu ada yang namanya Syiah 12 imam, yang mana memfokuskan ke 12 imam itu sendiri. Nah, dengan hal ini banyak sekali kejadian-kejadian dalam Islam yang mana itu membuat banyak sekali golongan, banyak sekali golongan, sehingga memang dalam penafsiran otomatis kan ketika tidak ada Nabi Muhammad, penafsiran itu kita sebagai manusia ya, kita tidak bisa menafsirkan itu pasti benar, pasti. Dan setiap penafsir itu punya latar belakang masing-masing. Ya, benar, setiap penafsir itu punya latar belakang masing-masing, mungkin dalam keilmuan masing-masing. Bahkan secara konsep teologis mereka punya konsepnya masing-masing. Benar sekali. Nah, hal ini konsep teologis seperti tokoh sufi yang berarti tokoh sufi itu masih mereka akan membuat tafsir dengan tafsir sufi. Terus orang-orang yang ahli di dalam bidang fikih, kita akan membuat tafsir yang di bidang akal, kan seperti itu. Dan banyak sekali di ahli hadis akan menggunakan banyak sekali hadis
mungkin dia akan menafsirkan menggunakan perbandingan antara Quran dengan Quran itu seperti itu. Nah, ya, benar. Ya, betul. Memang seperti itu, Mas. Nah, dalam hal ini memang akhirnya terbawa. Jadi kan pasca revolusi industri ya, revolusi industri di Inggris sendiri. Dan memang di Mesir sendiri itu pasca revolusi Mesir ya, terutama revolusi Mesir terlebih dahulu, karena waktu itu udah dan Prancis dan Inggris itu sudah musnah dari negara Mesir ya. Namun ya memang setelah itu tidak ada lagi kan perang dunia II kan. Nah, ya seperti itu. Pada waktu itu banyak para fasilitas yang memang terinspirasi ya dengan ilmuwan barat ya. Nah, dalam hal ini mereka mencoba untuk mengulik bahwasanya Al-Quran itu enggak hanya konsep teologi saja yang dibahas, tetapi ada ilmunya loh. Ternyata Al-Quran itu bukan dari segala ilmu. Semua saat itu sudah dibaca itu. Dan seperti itu. Benar. Dalam hal ini memang Jabir Al-Afghani, terus Rasul Buddha dan sebagainya. Nah, itu menginspirasi mufasir pada kontemporer ini. Ya, mufasir kontemporer. Ya, seperti mungkin kita ketahui pembuat tafsir Al-Azhar Bianca, ada lagi yang sering digunakan oleh mahasiswa ya, tafsir Al-Misya. Itu berawal salah satunya menjadi kitabnya dan ini bisa disimpulkan dan nanti bisa disimpulkan bahwasanya makam tafsir ini berawal dari apa ya, dari sejarah peradaban Islam dulu. Bahwasanya setelah Nabi sendiri wafat ya, kalau Nabi sendiri wafat, bahwasanya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Sehingga akhirnya di situ ada beberapa perspektif ya, ada juga pejabat-pejabat perpolitikan seperti itu ya Mas. Iya semua. Nah, kan itu ada Syiah tadi ya, ada Syiah, ada Sunni, ada beberapa golongan. Tapi menurut Mas sendiri, dalam perbedaan madhab tafsir ini apakah terdapat apa ya? Dalam perbedaan madhab tafsir ini apakah muncul yang namanya perpecahan gabungan? Dan hal ini bisa disimpulkan, ya Mas ya. Biasanya dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya madhab tafsir ini berawal dari apa ya? Dari sejarah peradaban Islam dulu. Bahwasanya setelah Nabi sendiri wafat ya, kalau Nabi sendiri wafat, bahwasanya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Sehingga akhirnya di situ ada beberapa perspektif ya, ada juga pejabat-pejabat perpolitikan seperti itu ya Mas. Iya semua. Nah, kan itu ada Syiah tadi ya, ada Syiah, ada Sunni, ada beberapa golongan. Tapi menurut Mas sendiri, dalam perbedaan madhab tafsir ini apakah terdapat apa ya? Dalam perbedaan madhab tafsir ini apakah muncul yang namanya perpecahan gabungan? Dan hal ini bisa disimpulkan, ya Mas ya. Biasanya dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya madhab tafsir ini berawal dari apa ya? Dari sejarah
pandangan Islam dulu, bahwasanya setelah Nabi sendiri wafat ya, kalau Nabi itu sendiri wafat, bahwasanya bergantikan oleh kelompok Rasyidin, sehingga akhirnya di situ ada beberapa perspektif ya, ada juga pejabat-pejabat politik kan seperti itu ya mas. Iya sih, benar. Kan itu ada Syiah tadi ya, ada Syiah, ada Sunni, ada beberapa golongan. Tapi menurut Mas sendiri, dalam perbedaan madhab tafsir ini apakah terdapat apa ya? Dalam perbedaan madhab tafsir ini apakah muncul yang namanya perpecahan dan memang menjadi sebuah perpecahan ya karena dia cuman berdasarkan yang kita terus nanti sendiri bahasanya ada itu tafsir itu membawa sebuah makna kata jelasan bahasanya di setiap elemen itu memang dikaji dan ada penyelesaiannya. Dan hal ini memang tafsir yang ada yang menjelaskan itu memang terdiri dari banyak tafsir ya mas. Ada tafsir mungkin ada Bismillahirrahmanirrahim, ada tahlil, ada Baghawi dan sebagainya, yang mana itu memang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penafsiran selanjutnya, yang mana memang penafsiran selanjutnya itu berpengaruh dengan keilmuan apa yang dikuasai oleh para mufasir. Mungkin ketika mufasir itu berkuasa atas ilmu tasawuf. Mungkin tafsir itu menjadi tafsir sufi mas ya. Nah, dalam hal itu perlu kita ketahui memang banyak sekali perbedaan. Mungkin tafsir dari umat Syiah sendiri, kaum Syiah, mereka tetap jalan menafsirkan kitabnya itu diselingi dengan ideologi Syiah untuk yang mana memang setiap ideologi atau filsafat itu pasti diunggulkan ya mas. Iya benar sekali. Nah, pada saat ini pasca revolusi Arab pasca hilangnya pengaruh Inggris dan Prancis di Mesir ya mas, itu membawa banyak perubahan. Mungkin bisa diceritakan mas mengenai perubahan yang terjadi dalam Mesir pada kala itu yang mempengaruhi madhab-madhab yang pasti ya. Ini sudah kan ya betul. Oke. Ya. Iya benar kan. Memang benar pada itu merupakan sebagai bentuk pelopor ya Jamaluddin Al-Afghani dan Said Qasim itu memang memberikan perubahan terhadap ilmu tafsir ada di muka bumi ini ataupun di dunia ini ya mas ya, terlebih di masa-masa kontemporer ini, karena memang di masa kontemporer ini perlu kita ketahui bahwasanya ada banyak tafsir saintis dan tafsir ini yang memang itu menjelaskan mengenai apa ya, ilmu pengetahuan yang mana pasca revolusi di Inggris sendiri atau revolusi industri. Nah, revolusi industri itu memang pengetahuan sungguh luas sekali, berkembang besar seperti itu. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi para mufasir untuk
yang mana aku sendiri itu juga memiliki ilmu pengetahuan tentang itu loh. Kita tuh enggak terbelakang dari kaum-kaum di barat sendiri. Oke, mungkin itu ya Mas, ini cukupkan dari podcast ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.